Ada haleluya? Sekali lagi saudara ya, ada haleluya? Merdeka! Wah, boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur tentunya kepada Tuhan buat anugerah Tuhan yang luar biasa besar di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita bisa berkumpul memuji nama Tuhan bersama-sama di tempat ini, semua hanya karena kebaikan Tuhan, amin. Kita juga bersyukur bangsa kita sudah merdeka yang ke-79 saudara ya. Tetap terus berdoa bagi bangsa kita tetap terus berdoa biar semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Terlebih kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah dimerdekakan dari dosa, amin. Dan Alkitab mengatakan jangan pergunakan kemerdekaan yang sudah kita terima dari Tuhan untuk hidup di dalam dosa ya. Puji nama Tuhan saudara. Pagi hari ini kita akan menyiapkan hati kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judulnya hari ini adalah pandangan Injil tentang perubahan karakter. Boleh katakan sama-sama saudara, 1, 2, 3. Pandangan Injil tentang perubahan karakter. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama saudara, kita sudah cukup banyak belajar tentang kitab Amsal. Dan kita sudah belajar bersama-sama bahwa tujuan dari kitab Amsal adalah untuk memperlengkapi umat Allah dengan hikmat. Ya, karena kita semua membutuhkan yang namanya hikmat untuk menjalani kehidupan ini. Karena Tuhan kan rindunya kita itu menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, untuk bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus, kita butuh yang namanya hikmat. Dan kita juga sudah belajar bersama bahwa hikmat itu bukan hanya kecerdasan intelektual, saudara. Kita sudah belajar bersama-sama ya. Hikmat itu bukan hanya bicara tentang kepintaran, IQ-nya tinggi, bukan, saudara. Tapi hikmat adalah pribadi yang memiliki namanya adalah Yesus Kristus. Jadi hikmat adalah pribadi. Hikmat itu bukan gimana ya caranya, atau metodenya, apa yang harus saya lakukan, bukan saudara. Kalau kita ingin mendapatkan hikmat, maka mendekatlah kepada Tuhan Yesus. Kenalah Tuhan Yesus, maka kita akan dipenuhi oleh hikmat. Itulah sebabnya, mungkin ini ayat emas kita bersama ya. Amsal pasal 1 ayat 7 dikatakan apa? Ada yang hafal saudara? Amsal 1 ayat 7? Dapat coklat, tapi nanti saudara. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, tetapi orang bodoh menghina didikan. Ya, jadi kalau kita merasa kita tidak perlu Tuhan, maka kita sedang menjadi orang bodoh, saudara. Nah, kita akan baca hari ini kita akan bicara tentang perubahan karakter, saudara ya. Kita baca di ayat pokok kita, Amsal pasal 4 ayat 11 sampai 27 untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau berdiri, saudara. Kita akan baca ayat ini bergantian karena cukup panjang, saudara ya. Amsal pasal 4 ayat 11 sampai ayat 27, nanti saya baca yang warna putih, saudara nanti baca yang warna hijau atau biru, saudara ya. Amsal pasal 4 ayat 11 sampai 27, demikian bunyi firman Tuhan, aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Ayat 12, bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Ayat 17, karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu
dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkatilah mereka yang melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Nah saudara, kalau kita perhatikan judul kita pagi hari ini adalah tentang bagaimana karakter kita diubahkan. Ya. Nah kalau kita bicara tentang perubahan karakter, kira-kira biasanya yang muncul di benak kita apa? Kalau boleh saya tebak, saudara, biasanya yang muncul adalah pertanyaan bagaimana? Betul, saudara ya. Bagaimana saya bisa berubah? How can I change? Bagaimana saya bisa berubah? Bagaimana saya bisa melakukannya? Seberapa sering saya harus melakukannya? Ada berapa langkah yang harus saya lakukan supaya saya bisa mengalami perubahan karakter. Nah, pertanyaan inilah yang seringkali muncul di dalam benak kita ketika kita membahas tentang perubahan karakter. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana saya bisa berubah? Ya. Atau bagaimana saya diubahkan? Nah, kata ini muncul, saudara. Ya, karena kita ingin tahu metodenya, kita ingin tahu step-step yang harus saya lakukan apa. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Harus seberapa sering saya melakukannya. Ya. Nah ini adalah pertanyaan yang muncul di benak kita kalau boleh saya tebak saudara ya. Dan hal ini pun yang seringkali dilakukan oleh dunia ketika berbicara tentang perubahan karakter. Dan tidak jarang saudara, hal ini pun diadopsi oleh banyak gereja. Ya. Nah contoh, saudara pasti pernah dengar ya kalau bicara tentang perubahan karakter, dunia itu biasanya bilang apa? Berusahalah lebih keras. Sering dengar pasti. Kita sering dengar kalau bicara tentang perubahan karakter, lakukan sesuai dengan, lakukan secara tekun, saudara. Harus disiplin, pikirkanlah hal positif. Lakukan secara rutin, atur prioritas kita. Nah ini tidak salah sebenarnya saudara, tapi seringkali kita langsung melompat ke sini saudara, tanpa pernah tahu kenapa karakter kita itu bisa menjadi buruk. Sebenarnya permasalahannya jauh lebih buruk daripada ini saudara. Dan saya tidak bilang ini tuh tidak berguna saudara ya, ini sangat berguna, tapi gunanya ini sangat terbatas. Hal-hal ini berguna tapi tidak bisa menyelesaikan permasalahan intinya. Nah nanti kita akan melihat bagaimana karakter yang buruk itu ternyata akar permasalahannya jauh lebih buruk daripada yang kita kira. Kita tidak bisa hanya, saya mau berusaha lebih keras, saya mau melakukan sesuatu, nggak bisa saudara. Tidak hanya itu. Ya, nah ini yang akan kita pelajari bersama-sama pagi hari ini, ada 3 poin. Yang pertama kita akan melihat bagaimana karakter itu berkembang. Yang kedua kita akan melihat dari mana karakter itu berasal. Dan yang ketiga kita akan melihat bagaimana karakter kita diubahkan. Kita langsung masuk ke poin yang pertama, yang siap belajar katakan haleluya. Poin yang pertama saudara ya, bagaimana karakter berkembang. Amsal pasal 11 ayat 4 pasal 4 ayat 11 sampai 13. Di situ katakan, aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Nah saudara, Alkitab mengajarkan kita bahwa yang namanya karakter itu dibentuk dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Yang namanya karakter itu terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita buat setiap hari. Jadi kalau kita perhatikan saudara, karakter itu tidak pernah dibentuk dalam waktu semalam. Betul saudara ya, setuju? Karakter tidak pernah dibentuk dalam waktu semalam. Karakter yang kita miliki sekarang adalah hasil dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari, yang pada akhirnya itu membentuk kepribadian kita, itu membentuk karakter kita. Jadi kita ada sekarang sebagaimana adanya kita, itu terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Saya kasih contoh saudara, bagaimana kebiasaan kecil ini bisa membentuk karakter kita. Saya berikan sebuah ilustrasi saudara ya. Ada seseorang ya,
yang dari kecil punya kebiasaan untuk berbohong, saudara. Jadi waktu dulu kecil pernah ditanya sama orang tuanya, kamu mau pergi kemana? Dia bilang, oh mau pergi main bola. Padahal dia pergi ke tempat yang lain. Kalau zaman dulu saya suka pernah bolos pramuka untuk rental PS. Nah itu saya pernah kayak gitu, saudara. Ya, padahal dia pergi ke tempat yang lain, dia nggak main bola, saudara. Dia mulai memupuk kebiasaan berbohong sejak kecil. Nah, mulai dari satu kebiasaan kecil ini, akhirnya dia menjadi anak yang suka berbohong, anak yang suka menutupi kesalahannya. Dia jadi pintar banget berkelit, saudara. Ya. Nah, ketika beranjak dewasa dan anak ini mulai bekerja, perhatikan saudara, di tempat kerjanya ia melakukan hal yang sama ketika masih kecil. Yaitu apa? Berbohong dan menutupi kesalahan. Singkat cerita, akhirnya ia ketahuan tidak jujur dan ia mendapatkan hukuman dari tempatnya bekerja, saudara. Dan ia menjadi seorang yang tidak bisa dipercaya dan pada akhirnya hidupnya hancur berantakan. Semua dimulai dari apa, saudara? Kebiasaan-kebiasaan kecil yang ia lakukan sejak kecil. Yaitu apa? Berbohong dan menutupi kesalahan. Nah, saudara perhatikan. Yang menghancurkan kehidupan anak ini di dalam cerita tadi bukan hanya ketika dia itu berbohong di tempat kerjanya. Bukan hanya itu, saudara. Kalau kita perhatikan, hidupnya hancur karena kebiasaan-kebiasaan buruk yang sejak kecil ia pupuk, saudara. Keputusan-keputusan kecil untuk berbohong dan tidak jujur itulah yang pada akhirnya membentuk karakternya menjadi seorang pembohong. Yang kemudian menghancurkan hidupnya sendiri. Jadi pagi hari ini saya mau katakan, saudara, karakter itu terbentuk dari setiap kebiasaan dan keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Karakter yang kita miliki sekarang adalah hasil kebiasaan dan keputusan-keputusan kecil yang kita lakukan di masa lampau. Kebiasaan-kebiasaan kecil inilah, keputusan-keputusan kecil inilah yang akan menentukan arah hidup kita, saudara. Oleh sebab itu jangan pernah remehkan kebiasaan kecil, saudara. Kebiasaan akan jadi rutinitas dan itu akan membentuk karakter kita. Itulah sebabnya, saudara, pagi hari ini penting bagi kita untuk selalu mengevaluasi kebiasaan-kebiasaan kita. Saya nggak tahu apakah kita sering mengevaluasi kebiasaan-kebiasaan kita, atau mungkin kita minta pasangan kita, atau kita mungkin minta teman kita untuk menilai kita. Kira-kira ada nggak yang perlu saya perbaiki? Karena ini adalah hal yang sangat penting. Kenapa, saudara? Sekali lagi saya katakan, kebiasaan akan membentuk karakter. Amin, saudara? Boleh katakan sama-sama, 1, 2, 3, kebiasaan akan membentuk karakter. Perhatikan apa kata Amsal pasal 4 ayat 14-15, saudara. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Ayat 15 katakan, jauhilah jalan itu, jangan melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Jauhi jalan itu, saudara. Ayat ini mengajarkan kepada kita ketika kita menyusuri sebuah jalan tertentu, saudara. Dan kalau pada akhirnya kita tahu jalan yang kita tempuh ini akan memimpin kita kepada kehancuran, Amsal mengatakan kepada kita, keluar dari situ. Jangan lalui jalan itu. Menyimpanglah daripadanya. Ambil jalan yang benar. Nah, saudara, ketika kita memiliki kebiasaan buruk, apa yang harus kita lakukan, saudara? Evaluasi. Kalau ternyata kebiasaan ini bisa menghancurkan saya ke depannya, maka kita harus cepat mengubah arah, saudara. Kenapa ini penting? Karena ketika kita tidak cepat mengubah arah, kebiasaan kecil atau keputusan kecil yang buruk itu akan membentuk karakter kita yang buruk dan menghancurkan kehidupan kita. Sering-seringlah evaluasi, saudara. Kalau kita lihat kebiasaan kita ini buruk, keputusan-keputusan kecil yang kita lakukan setiap hari ini buruk,
segera bertobat dan berbalik. Karena kalau sudah menjadi karakter, hal itu akan sulit untuk diubah. Betul saudara ya, saudara pasti pernah lihat banyak kasusnya. Contoh yang tadi saya katakan, orang yang terbiasa berbohong dari kecil akan susah untuk hidup jujur. Makanya setiap orang yang suka bohong, saya kadang suka nasehatin, hati-hati ini bisa kebawa sampai besar loh. Sampai kamu kerja, sampai kamu berumah tangga, kamu pasti punya kebiasaan berbohong. Itu udah nempel, itu jadi karakter kita. Itulah sebabnya saya mau katakan saudara, kebiasaan buruk yang tidak segera diselesaikan akan memimpin kita kepada jalan kegelapan. Jalan di mana kita akan sulit untuk kembali, akan sulit sekali untuk berubah saudara. Dan kalau sudah sulit untuk berubah, perhatikan Amsal pasal 16, pasal 4 ayat 16. Ini akan membentuk karakter kita. Karakter yang seperti apa saudara? Mengerikan sekali. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Jadi ada seperti semacam kecanduan untuk berbuat buruk saudara. Sampai gak bisa tidur kalau gak bisa berbuat jahat. Kecanduan saudara. Kantuk mereka lenyap. Mereka hanya bisa tidur ketika melihat atau ketika mereka bisa membuat orang lain tersandung. Berbuat jahat di sini konteksnya adalah menjatuhkan orang lain. Mereka tidak bisa tidur kalau tidak menjatuhkan orang lain. Pernah mengalami saudara nggak bisa tidur karena si dia kok lebih hebat dari saya ya, nggak bisa tidur. Saya kemarin pergi ke Malaysia, kok dia udah pergi ke Amsterdam ini, saya gelisah. Terus tiba-tiba minggu depannya, wah dia sudah pergi tamasya ke Antartika. Saya barusan nyusul ke Paris. Ya. Lama-lama, dia wisata ke bulan. Saya mau ke Mars. Wah gak bisa tidur terus saudara. Ya. Pernah mengalami hal seperti itu? Itu artinya kita sudah kecanduan dengan diri kita sendiri. Itulah karakter buruk. Hasil dari kebiasaan-kebiasaan buruk dan keputusan-keputusan kecil yang tidak pernah kita perhatikan saudara. Sampai gak bisa tidur. Karena ada yang lebih hebat, ada yang lebih kaya, ada yang lebih populer, ada yang lebih berkuasa. Jadi kita bisa jadi seperti terobsesi dengan diri kita sendiri. Pusatnya itu adalah kita. Jadi salah satu karakter buruk yang dihasilkan dari kebiasaan buruk adalah kecanduan terhadap diri sendiri. Kita harus menjadi pusat, kita menjadi orang yang selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya. Jadi inilah yang terjadi ketika kita tidak segera keluar dari jalan kegelapan itu, saudara. Sepenting itu kebiasaan kecil di dalam kehidupan kita. Coba kasih toel kanan kirinya atau suami istrinya, perhatikan kebiasaanmu. Amin saudara, ya, saya juga belajar saudara ya, kita sama-sama belajar. Mungkin kalau istri saya dengar juga dia teriak mungkin perhatiin. Sama saudara ya, kita semua sama-sama belajar saudara. Ya. Jadi kita akan menjadi orang yang narsis yang hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Nah apa yang terjadi kalau sudah sampai di titik ini? Amsal pasal 4 ayat 19 saudara. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Dan ini yang mengerikan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung, saudara. Ketika kita memupuk kebiasaan buruk, keputusan-keputusan buruk yang tidak pernah kita evaluasi, kita sedang berjalan menyusuri jalan kegelapan. Dan kalau kita tidak pernah berbalik dari jalan kegelapan itu akan membuat karakter kita menjadi semakin buruk. Dan itu bisa menjadi lebih buruk lagi kalau tidak kita segera perbaiki, saudara. Karena apa? Kita seperti berjalan di tengah kegelapan dan kita tidak pernah tahu apa yang menyebabkan kita tersandung. Kita sampai gak ngerti, kenapa hidup saya bisa sehancur ini? Tidak tahu apa yang menyebabkan diri kita tersandung. Mengerikan sekali, saudara. Ya. Jadi orang yang terobsesi dengan dirinya sendiri dan tidak cepat berbalik, seringkali tidak menyadari kenapa hidup mereka menjadi hancur, saudara. Mungkin sekarang kita mulai merenung, iya ya dulu saya gak pernah kayak gitu loh. Tapi kenapa saya sekarang jadi kayak gitu ya, punya karakter yang buruk. Kalau seandainya saudara mulai menyadari itu,
Saran saya adalah coba perhatikan keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Coba kita perhatikan kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita pupuk setiap hari. Itulah yang menjadikan diri kita sekarang ini, saudara. Dan kita tidak tahu kenapa kita bisa sejauh ini. Kenapa kita bisa tersandung, hidup saya hancur karena karakter saya yang buruk, saudara. Ya. Nah, kalau kita sedang menempuh jalan ini, jalan kegelapan ini, inilah yang Amsal sebut sebagai apa? Jalan kebodohan. Loh, kita ini sudah tahu kita berada di jalan yang salah, tapi kita tidak mau keluar, saudara. Itulah yang dinamakan Amsal, kita adalah orang-orang yang bodoh kalau kita tidak berbalik, padahal ujungnya adalah kebinasaan. Kalau kita tahu kebiasaan kita itu buruk, kita harus bertobat, saudara. Minta Tuhan mengubah setiap pikiran dan hati kita. Berbalik dari jalan kita yang jahat. Karena kalau tidak, kita bisa sampai di titik ini. Titik di mana kita tidak bisa kembali, tapi kita sendiri heran, kenapa saya bisa sehancur ini? Orang yang terobsesi dengan diri sendiri, egoisme, narsisme, seringkali kalau saudara perhatikan, orang yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, seringkali mereka itu banyak mengambil keputusan-keputusan yang bodoh, yang pada akhirnya akan mencelakakan hidup mereka sendiri. Betul saudara ya, kalau kita hanya mementingkan diri kita sendiri, keputusan-keputusan yang kita ambil setiap hari itu tidak bijak. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita jalani itu tidak benar, buruk saudara. Karena apa? Karena hati kita terpusat kepada diri kita sendiri. Dan pada akhirnya kita tidak sadar kita sudah tersesat saudara. Hidup kita sudah hancur. Saya kasih satu contoh saudara, satu kasus kisah nyata. Saudara ada yang pernah tahu kasus tahun 1970-an di Amerika sih saudara ya. Bahkan sampai dibuat film, ada di Netflix saudara ya. Namanya adalah Ted Bundy. Nah, ada yang pernah dengar saudara? Tahun 70-an, mungkin nggak pernah ya. Nah saudara perhatikan, biar cerita ini jadi pelajaran untuk kita semua saudara. Bahwa memupuk kebiasaan yang buruk itu akan sangat menghancurkan kehidupan kita. Ted Bundy adalah seorang pembunuh berantai Amerika Serikat. Ya, dia orang Amerika, saudara. Kasus ini terjadi tahun 70-an. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia melakukan penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Jadi korban-korbannya itu diculik, diperkosa, lalu dibunuh. Ada lebih dari 30 kasus yang dia lakukan, saudara. Itu yang dia akui. Polisi bilang sebenarnya mungkin bisa lebih yang gak ketahuan, yang mungkin dia gak ngaku, saudara. Apa yang membuatnya menjadi seorang pembunuh dan pemerkosa yang sangat mengerikan, saudara? Di luar nalar. Memang kalau kita lihat kejahatan zaman sekarang di luar nalar, saudara ya. Kok bisa ada manusia punya pikiran kayak gitu? Ya, keponakannya sendiri demi mendapatkan kalung emas sampai digorok hidup-hidup. Gak masuk akal, saudara. Ya. Apa yang membuat dia menjadi seorang pembunuh dan pemerkosa yang mengerikan? Nah, saudara pada akhirnya dia mendapatkan hukuman mati, saudara. Sebelum dia dihukum mati, ya, dia diinterview. Wartawannya tanya, apa yang menyebabkan kamu bisa sampai seperti itu? Mengerikan sekali apa yang kamu lakukan. Perhatikan apa yang dia bilang, saudara. Ya, biar ini jadi pelajaran buat kita. Perhatikan, saudara. Saya tumbuh sebagai seorang anak yang normal dan keluarga yang bahagia. Kemudian apa yang dia katakan? Dan saya pikir saya mulai berubah di usia 12 sampai 13 tahun ketika terpapar pornografi, saudara. Dia pada waktu itu sering ke toko-toko, zaman dulu kan bukan video gitu saudara, tapi majalah-majalah, ya kan. Dia bilang saya sering ke toko apa, saya mulai terpapar pornografi. Mulai dari yang ringan-ringan dulu. Tapi dia bilang apa? Tapi saya mulai menjadi tidak puas. Saya mau yang lebih, saya mau yang lebih, saya mau yang lebih. Sampai akhirnya dia bilang, saya sendiri saya tidak tahu kenapa saya bisa sampai seperti ini. Kebiasaan kecil yang buruk, saudara. Awalnya yang ringan. Dan kemudian dia bilang apa, saudara? Semua kecanduan memiliki pola yang sama. Kita akan selalu menginginkan hal yang lebih. Ini yang terjadi kalau kita sudah kecanduan. Dan kita tidak sadar bahwa kita sedang berada di jalan kegelapan, saudara.
Dia anak yang normal, anak yang bahagia, bahkan dia katakan saya dari keluarga baik-baik. Dan mulai terpapar pornografi sedikit demi sedikit. Dan dia mulai gak puas, pada akhirnya dia pikir kayaknya saya akan puas kalau saya melakukannya langsung. Dia bilang seperti itu. Mengerikan sekali saudara. Keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari itu penting saudara. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kebiasaan kecil yang buruk ketika tidak cepat berbalik akan menghasilkan karakter yang buruk saudara. Bicara tentang pornografi, saya pernah ikut seminar pornografi saudara, pada waktu itu pembicaranya Rudi Teja Laksana. Mungkin ada beberapa dari antara saudara yang tahu ya, dia dulu suka bergereja di sini saudara, sekarang udah di Papua. Dia bilang seperti ini saudara, pornografi memiliki dampak yang jauh lebih buruk daripada narkoba. Kenapa? Dia bilang seperti ini, karena gejalanya tidak kelihatan saudara. Lihat orang ini normal saudara. Orang narkoba, kalau kita bisa tahu nggak kalau orang itu kecanduan narkoba? Biasanya bisa tahu ya, karena ada gejalanya saudara. Matanya berkunang-kunang, nggak seger, layu, kurus. Tapi orang yang kecanduan pornografi sehat saudara. Tidak menunjukkan gejala apapun sampai pada akhirnya orientasi seksualnya tidak normal saudara. Baru di situ dia tahu dia kecanduan. Tapi waktu kita sudah tahu kita kecanduan, semuanya sudah terlambat. Otak kita sudah rusak saudara. Mengerikan sekali saudara kan. Makanya saya selalu bilang saudara, sama yang biasanya sama teman-teman cewek yang mau nikah, saya selalu bilang gini, saya langsung straight to the point. Coba tanya pacarmu, kapan terakhir kali dia nonton porno, film porno? Tanya aja. Saya bilang sama dia, saya pastiin kamu tidak akan pernah mau menikahi seorang yang kecanduan pornografi. Karena pasti itu mengerikan sekali loh. Saudara lihat berapa banyak kekerasan rumah tangga yang terjadi karena suaminya kecanduan pornografi saudara. Ya, kasus terakhir ada selebgram Instagram, 5 tahun dia bertahan hanya untuk anaknya. Ternyata suaminya kecanduan pornografi, disiksa habis-habisan saudara. Karakter yang buruk dihasilkan dari kebiasaan buruk yang kita pupuk setiap hari tapi kita tidak pernah bertobat saudara. Amin saudara, langsung agak sepi saudara ya. Agak mengerikan sekali. Jadi intinya poin yang pertama, karakter dihasilkan dari kebiasaan kecil yang kita lakukan. Evaluasilah kebiasaan kecil kita. Dan jika kita mendapati kita berada di jalan yang salah, segera berbalik saudara. Amin. Kita minta Roh Kudus untuk menolong kita. Itu poin yang pertama. Yang kedua, dari mana karakter berasal saudara? Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 22, di situ katakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka, saudara. Nah, kalau kita perhatikan, saudara, Alkitab mengajarkan kita bahwa mengubah karakter itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Kita pun pasti setuju, mengubah karakter itu bukan sesuatu yang mudah. Tidak cukup hanya dengan kemauan keras. Berapa kali kita berkemauan keras untuk berubah, pada akhirnya balik lagi, saudara. Tidak cukup hanya dengan disiplin yang kuat, saudara. Dan kalau kita perhatikan ayat ini tidak bilang, oh taati kata-kataku. Nggak bilang gitu awalnya. Meskipun ketaatan itu penting saudara ya. Tapi kita lihat nanti poin utamanya. Ayat ini tidak bilang hafalkan perkataanku. Meskipun menghafal itu sangat berguna saya yakin. Tapi poin penting yang ingin saya tekankan di sini adalah yang saya tebelin saudara. Yang saya kasih warna. Simpanlah itu di lubuk hatimu karena apa? Itulah yang menjadi kehidupanmu. Simpan itu di dalam lubuk hati kita. Firman itu jangan hanya dihafalkan, tapi disimpan di dalam hati kita. Kenapa di dalam hati kita, saudara? Perhatikan, kita seringkali berpikir bahwa karakter itu berkaitan dengan tingkat kecerdasan atau logika. Betul, saudara ya? Seringkali kita berpikir seperti itu filosofi Yunani. Ya. Tapi sebenarnya bukan, saudara. Masalah utama karakter yang buruk bukan pada tingkat kecerdasan atau logika. Masalahnya apa? Hati yang sudah rusak. Itulah sebabnya tadi di awal saya bilang, kalau kita hanya bertanya gimana caranya, tapi hatinya nggak pernah sembuh, kita akan balik lagi ke kebiasaan kita yang lama, saudara.
Perhatikan Amsal pasal 4:23. Kita katakan sama-sama saudara. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan karena hati itu pusat komando kita. Kalau kita hanya memperbaiki perilaku kita, ya orang yang misalnya katakanlah kecanduan merokok gitu saudara ya. Wah pokoknya saya nggak mau. Tapi kalau hatinya nggak pernah berubah, dia nggak akan tahan saudara. Dia nanti balik lagi. Karena Amsal katakan apa? Jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya kasih sebuah bukti dari ilustrasi saudara, bagaimana karakter yang buruk itu bukan masalah logika atau kecerdasan, bukan saudara. Perhatikan, ada seorang anak kecil yang punya kebiasaan mencuri saudara. Ya, dia punya kebiasaan mencuri. Dan kalau dilihat, oh dia ini orangnya miskin dan tidak berpendidikan. Jadi kita berpikir, oh ya wajar lah dia nyuri, dia miskin, dia tidak punya pengetahuan, dia nggak pintar, dia tidak berpendidikan, dia bodoh mungkin. Dan kita pikir seperti ini, mungkin anak ini harus disekolahin kayaknya. Supaya dia tidak mencuri lagi. Karena kalau sekolah dia bisa jadi lebih pintar. Karena kita menganggap, oh dia mencuri itu karena kurang pendidikan saudara. Ya. Hasilnya apa? Hasilnya dia jadi orang yang lebih pintar. Betul saudara ya, orang kalau dikasih pendidikan jadi lebih pintar. Tapi belum selesai saudara. Dia jadi orang yang lebih pintar dalam hal mencuri saudara. Betul nggak saudara? Dulu waktu belum sekolah dia malingnya mangga, rambutan tetangga. Waktu sudah sekolah akuntansi dia jadi jago nyolong uang 100 juta tanpa ketahuan saudara. Karena dia jadi orang jahat yang pintar saudara. Karakter yang buruk masalahnya bukan pada tingkat kecerdasan. Masalahnya ada pada hati yang perlu diperbaiki saudara. Coba saudara renungkan, coba kita renungkan. Apakah koruptor adalah orang-orang bodoh yang tidak berpendidikan saudara? S1, S2 saudara itu. Pinter semuanya saudara, kalau nggak pinter dia nggak bisa nyolong triliunan saudara ya. Mereka pinter saudara. Koruptor adalah bukti bahwa karakter buruk itu bukan masalah kepala saudara. Karakter yang buruk itu masalah hati. Hatinya yang sudah rusak saudara. Itulah sebabnya ribuan tahun lalu ya Bapak Gereja Agustinus dia bilang seperti ini. Kunci perubahan bukanlah kemauan keras untuk bertindak saudara. Tapi kunci perubahan itu apa? Apa yang dicinta di dalam hati. Di dalam hati kita ini ada apa sih? Itu yang menentukan karakter kita. Itu yang menentukan keputusan kita. Itu yang menentukan perkataan kita, itu hati kita. Dan benar kata firman Tuhan di dalam Amsal, di ayat selanjutnya katakan apa? Buanglah murid serong daripadamu, hati akan menentukan perkataan kita. Biarlah matamu memandang terus ke depan, hati akan menentukan cara pandang kita. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, hati akan menentukan keputusan dan perbuatan yang kita ambil sehari-hari. Pusatnya adalah hati kita saudara. Itu yang menentukan keputusan kita, jalan mana yang mau kita ambil, perkataan apa yang mau kita ambil. Hatilah yang menentukan semuanya. Makanya saudara, apa yang kita cintai dalam hati akan menentukan setiap keputusan, pikiran, perkataan, perbuatan yang kita ambil di dalam hidup ini. Kalau pagi hari ini kita bertanya saudara, kenapa ya karakter saya buruk? Atau kenapa ya dia karakternya buruk? Jawabannya adalah karena hati kita sudah rusak karena dosa saudara. Sehingga kita mengasihi sesuatu yang lain yang bukan Tuhan. Sehingga kita selalu mengambil keputusan yang bodoh dan salah saudara. Yang membentuk karakter kita menjadi semakin buruk. Hati kita sudah rusak karena dosa. Hati kita mencintai dosa sehingga keputusan yang kita ambil, kebiasaan sehari-hari kita, keputusan yang kita ambil itu bodoh, kebiasaan kita buruk karena hati kita mencintai dosa. Karena kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Karena hati kita mencintai dosa, kita suka membangun kebiasaan dosa. Tidak heran hasilnya adalah karakter yang buruk, saudara. Hati yang berdosa akan menghasilkan perbuatan dosa. Tuhan Yesus yang bilang sendiri. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Jadi satu-satunya jawaban kenapa buah kita buruk, saudara? Karena pohonnya buruk, saudara.
Yesus pernah katakan, semua yang menajiskan pikiran-pikiran kotor, jahat, iri hati, dengki, semuanya muncul dari mana? Apakah dari pikiran? Bukan, saudara. Dari dalam hati kita. Saya kasih contoh, saudara ya, bagaimana kalau hati kita sudah mencintai sesuatu yang lain selain Tuhan, kita akan mengambil keputusan-keputusan yang seringkali keliru, saudara ya. Contoh, ketika hati kita mencintai uang, maka itu akan mempengaruhi semua keputusan yang kita ambil. Waktu orientasi utama kita cuma uang, perhatikan, kita akan rela bekerja sekalipun mungkin pekerjaannya itu nggak benar, saudara. Karena orientasi kita uang, keputusan kita bodoh kan, kita ngambil pekerjaan yang nggak benar. Waktu yang terutama adalah uang, kita akan menggunakan cara apapun untuk mendapatkan uang. Keputusan kita bodoh, saudara. Jatuhin teman, berbohong, tidak jujur, nyogok, saudara. Menjilat bos, ya kan, jatuhin teman sendiri. Karena yang penting bagi kita adalah uang. Keputusan yang kita ambil, bodoh, saudara. Kita akan mengeksploitasi orang lain supaya kita mendapatkan uang. Itu yang terjadi ketika hati kita mencintai sesuatu selain Tuhan. Ketika kita mencintai uang, pada akhirnya kita akan membuat pilihan yang buruk dan pada akhirnya menghancurkan diri kita sendiri. Contoh yang lain, keluarga. Wah, ada orang yang memberhalakan keluarganya. Akhirnya apa? Dia jadi orang yang overprotective, saudara. Pengen keluarganya itu kelihatan bagus. Karena dia pengen keluarganya terlihat bagus, apa yang terjadi? Dia menjadi kepala rumah tangga yang otoriter. Wah, semuanya diatur, dikekang. Pada akhirnya, yang awalnya dia ingin mempertahankan keluarganya, dia justru kehilangan keluarganya. Sama dengan pasangan yang masih belum berumah tangga. Wah, dia memberhalakan pasangannya, dia melakukan apapun untuk menjaga pasangannya supaya tidak kehilangan pasangannya. Apa yang terjadi? Dia menjadi pacar yang seperti CCTV. 24 jam, wah kayaknya ada kamera di sini, dia tahu pacar yang ngapain, ya kan? Ada yang kayak gitu ya, toksik sekali, saudara. Tinggalin yang kayak gitu, amin? Nah, berat ya, saudara ya. Jadi pacar tapi kayak CCTV, saudara. Pacarnya sampai kaget, kok tahu kamu saya kayak gitu? Wah, saya tahu pokoknya, wah spy-nya ada banyak banget. Ya, kayak badan intelijen gitu, saudara. Akhirnya karena dia terlalu overprotective dengan pasangannya, apa yang terjadi? Pasangannya justru jadi tidak nyaman dan meninggalkan dia, saudara. Itulah yang terjadi ketika hati kita dipenuhi oleh hal selain Tuhan. Kita akan mengambil keputusan bodoh yang membentuk karakter kita dan pada akhirnya menghancurkan kehidupan kita. Ya. Kita menjadi orang yang bodoh ketika kita mencintai sesuatu yang lain selain Tuhan, saudara. Itu kata Amsal, saudara. Ketika ada sesuatu selain Tuhan di dalam hati kita, kita akan mengambil keputusan-keputusan bodoh yang pada akhirnya merugikan diri kita sendiri. Sampai di titik ini kita mungkin berpikir, wah tadi di poin yang pertama saya katakan karakter itu dibentuk dari keputusan-keputusan kecil yang kita buat, betul saudara ya. Tapi di poin yang kedua saya katakan gini, keputusan yang kita buat itu hasil dari kecenderungan hati kita, mengerikan sekali. Celakanya saudara, hati kita cenderung untuk mencintai sesuatu yang lain selain Tuhan. Jadi kita punya dilema bagi hari ini, saudara. Di satu sisi, keputusan dan kebiasaan akan menentukan karakter, jalan hidup, dan kekekalan kita. Tapi di sisi yang lain, kita sekarang tahu ternyata keputusan kita itu dipengaruhi oleh apa yang hati kita cintai, saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita seperti tidak berdaya. Saya ketika merenungkan ini, wah kita nggak bisa menolong diri kita sendiri. Berusaha lebih keras. Waktu berusaha lebih keras kita capek, akhirnya balik lagi ke kebiasaan yang lama, saudara. Atur prioritasnya. Ditulis jadwal teratur. 3 bulan kemudian, udah nggak nulis-nulis lagi, saudara. Ya, resolusi 2024 Januari udah banyak yang berhenti, saudara. Saya ingin punya tubuh yang sehat. Yang sering nge-gym mungkin tahu, Januari itu pasti full, saudara ya. Wah, sangkat. Pas udah bulan Maret udah sepi lagi, mana ya? Orang ini lagi yang nge-gym, ya kan? Ya itu yang terjadi, saudara. Kita jadi dilema, lalu apa solusinya, saudara? Bagaimana ini? Kita sedang ada di dalam masalah besar, saudara ya. Poin yang terakhir.
Bagaimana karakter kita diubahkan. Nah, saudara perhatikan ya. Paulus memberikan kita sebuah kesaksian. Di dalam Roma pasal 7 ayat 15. Dia memberikan sebuah kesaksian dan menunjukkan kepada kita betapa jahatnya kita dan betapa sulitnya kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Perhatikan ayat ini saudara. Roma 7 ayat 15. Dia katakan apa? Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Ini kesaksiannya Paulus saudara ya. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi Paulus ini bilang, tadinya saya mau ngelakuin ini baik nih, tapi kenapa akhirnya jadi jahat ya? Saudara pernah mengalami ini saudara? Pernah di posisinya Paulus? Ingin melakukan yang baik, tapi malah jadi jahat. Ya. Awalnya niatnya baik, tapi lama-lama niatnya jadi gak murni. Nah ada sebuah kisah saudara, Martin Luther, saudara mungkin tahu ya, Bapak Reformasi. Dia dulunya seorang biarawan, tapi kemudian gelisah ya karena ada yang tidak sesuai dengan Alkitab saudara. Kemudian dia melakukan sebuah reformasi. Dia pernah menulis buku judulnya Bondage of the Will. Ya. Perhatikan kesaksiannya dia. Dia berkata seperti ini, saudara, menarik untuk kita pelajari. Dia bilang seperti ini, aku mau belajar untuk tidak menjadi egois dan tidak hidup dalam hawa nafsu. Maka aku menolong orang miskin. Nah, perhatikan, dia tidak mau menjadi egois dan tidak mau hidup dalam hawa nafsu. Gimana caranya? Saya mau nolongin orang miskin supaya saya tidak hanya memikirkan diri sendiri, ya. Tapi perhatikan, tapi aku dapati ketika aku menolong orang miskin, aku malah jadi merasa diri mulia. Di situ aku menyadari bahwa aku menolong orang miskin agar merasa diriku mulia. Kemudian dia bilang apa saudara? Oh, betapa egoisnya aku. Saudara pernah mengalami hal ini? Saya yakin pasti pernah saudara ya. Menolong orang, ya saya mau menolong orang. Oh makasih Pak, ini pertolongan ini sangat berarti sekali. Apa yang terjadi di dalam hati kita? Boleh juga nih saya. Baik juga ya saya, ternyata saya bisa baik hati ya. Oh ternyata saya cukup rendah hati ya. Nah, rendah hati tapi sombong saudara. Kita jadi bingung saudara, kita mau berbuat baik tapi hati kita tetap tidak baik. Itu pergumulan kita saudara, betul ya? Pelayanan, wah diberkati, keren banget. WL-nya ngangkat hari ini sampai sini saudara. WL-nya ngangkat hari ini ya. Wah keren. Terus yang pelayanan gimana? Ternyata boleh juga nih saya. Hamba Tuhan juga mengalami pergumulan yang sama. Contohnya saya sendiri aja saudara ya. Hamba Tuhan seperti saya tidak lepas dari masalah hati ini saudara. Tahu permasalahan terbesar hamba Tuhan apa saudara? Pride. Ya. Biasanya gini, ketika selesai khotbah terus ada yang bilang, khotbahnya memberkati Pak. Ngomongnya gini, puji Tuhan. Ya, tapi dalam hatinya gini, wah hebat juga saya. Tuhan kalau boleh kemuliaan bagi rata Tuhan. Tuhan 50% saya, itulah manusia saudara, amin. Itulah hati kita, dosa, isinya berhala semua saudara. Ya. Bapak gereja tadi Agustinus pernah bilang hati kita ini pabrik berhala saudara. Jadi kalau kita renungkan betapa sulitnya hati ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Mengambil keputusan yang benar saudara. Itulah sebabnya peraturan agama gak bisa mengubah hati kita yang jahat ini. Self-help gak bisa saudara. Nah permasalahannya kan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengubah diri kita sendiri? Kemarin saya sudah jelaskan handphone tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Tapi pagi hari ini ada kabar baiknya saudara ya. Beberapa abad setelah Amsal ditulis ada sekelompok murid yang berguru pada seorang rabi Yahudi ya. Dengan harapan mereka bisa menemukan hikmat. Rabi ini namanya siapa? Ada yang tahu? Tuhan Yesus Kristus ya. Nah suatu ketika Tuhan Yesus pernah bicara bahwa dia akan pergi. Dan ke tempat dia pergi aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kemudian Thomas bertanya, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana? Ini kebiasaan manusia saudara ya, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas ini adalah kecenderungan hati kita yang selalu bertanya hal yang sama. Bagaimana caranya, bagaimana langkahnya, apa metode yang paling praktis saudara?
Tapi jawaban Tuhan Yesus sangat berbeda. Tuhan Yesus gak bilang, oh iya saya tahu jalannya. Tuhan Yesus gak bilang, oh iya saya pernah lihat jalannya. Tuhan Yesus gak bilang, aku bisa menunjukkan jalan. Tuhan Yesus gak bilang gitu. Apa yang Yesus bilang saudara? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tanya saudara, ada gak manusia yang pernah bilang kayak gini? Gak ada saudara. Akulah jalannya. Perhatikan saudara, kita cenderung mencari kepuasan lewat kekayaan, ya kan, pencapaian keluarga. Kita menuhankan hal ini dan akhirnya kita terjebak dalam keputusan yang bodoh. Tapi pada akhirnya, ujung-ujungnya kita tidak mendapatkan apa yang menjadi dambaan hati kita. Itulah sebabnya Kristus datang kepada kita dan dia berkata, akulah sebenarnya yang kamu cari. Akulah sebenarnya yang kamu butuhkan. Itulah sebabnya pagi hari ini saya mau katakan saudara, berkaitan dengan perubahan karakter, pertanyaannya itu bukan, pertanyaan utamanya itu bukan apa yang harus aku lakukan untuk berubah. Pertanyaan utamanya bukan itu saudara. Pertanyaan utamanya adalah siapakah yang dapat mengubah aku. Ketika Paulus bingung dengan hati manusia yang seringkali ingin berbuat baik tapi jadinya jahat, Paulus tidak bertanya apa yang harus aku lakukan. Gak bertanya gitu saudara. Apa yang dia tanyakan? Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah. Katakan sama-sama. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita saudara. Itulah kunci utama perubahan karakter. Harga diri kita bukan dari harta kita, yang bisa memuaskan kita bukan pasangan atau keluarga kita. Tapi di dalam Kristuslah semua dambaan hati kita bisa dipenuhi. Ketika hati kita puas dengan Kristus, kita akan mengambil keputusan-keputusan yang bijak yang akan menuntun kita kepada karakter yang baik saudara. Di kayu saliblah terletak rasa berharga dan kepuasan kita. Karena di atas kayu salib, Kristus itu bertukar tempat dengan kita, saudara. Jubah kebenaran yang ada pada Kristus dikenakan kepada kita. Luar biasa, saudara ya. Dan jubah kutuk yang ada pada kita kenakan pada Kristus. Kristus bawa ke atas tiang kayu salib. Sampai sini boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus gak, saudara? Luar biasa sekali. Jubah kebenaran dipakein sama kita, ditukar saudara. Jubah kutuk dosa kita pakein pada Yesus. Dia tanggung di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk memberikan kita hati yang baru. Biar semua berhala hati ini disingkirkan, digantiin sama Tuhan Yesus. Ketika kita tahu kabar baik ini, disinilah perubahan mulai terjadi saudara. Di sini kita tahu ternyata saya tidak bisa mempersembahkan kebenaran dengan diri saya sendiri. Yesuslah yang menjadi kebenaran kita. Amin saudara. Dulu saya selalu berpikir, oh iya saya ini bisa berusaha untuk mempersembahkan kebenaran. Tapi ketika kita renungkan saudara, semakin kita berusaha, kita semakin sadar. Kita gak sanggup saudara. Itu tadi, saya mau berbuat baik. Bahkan hal yang rohani pun ada kepentingan pribadi di sana. Ya. Jadi proses transformasi hati dan karakter terjadi ketika Kristus yang menjadi pusat kehidupan kita. Hati kita dulu saudara yang ditata. Amin saudara. Perubahan terjadi ketika kita mengizinkan Tuhan Yesus Kristus bertahta di hati kita. Menata ulang kasih kita yang salah arah. Kasih kepada harta, uang, jabatan. Kristus dulu dia memperbaiki arah hati kita hanya kepada dia. Dan ketika hati kita diubahkan, kita mulai mengambil jalan-jalan yang bijak. Amin saudara, kita mulai memupuk karakter yang baik. Itulah sebabnya Amsal 1 ayat 7 katakan apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat saudara. Renungkan bagi hari ini. Apa yang hati kita sedang cintai sekarang saudara? Itu yang akan mempengaruhi karakter kita nanti. Adakah hal selain Tuhan yang bertahta di dalam hati kita? Inilah yang akan mempengaruhi semua keputusan, perkataan, tindakan kita. Mari kita responi kabar baik Injil ini saudara ya. Mari kita datang kepada Tuhan dan mengakui segala kelemahan dan kebobrokan hati kita. Di atas kayu salib kita akan melihat betapa berdosanya kita. Namun di saat yang sama kita melihat betapa besarnya anugerahnya bagi kita. Dia mengganti hati kita dengan hati yang baru. Amin saudara. Mari kita bertobat, kita responi kebenaran ini.
Bilang sama Tuhan, Tuhan sentuh saya, jamah saya, ubah hati saya. Kita gak bisa ngubah hati kita sendiri, saudara. Padahal permasalahannya hati kita. Kita perlu Yesus, kita perlu Roh Kudus untuk menata ulang kasih kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri.